Apa kolerasi hubungan antara piagam Madinah dengan piagam Jakarta? Korelasinya adalah kue telepon gak islami. Emang lu aja yang boleh politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hikmahnya, dengan nikmatnya, dengan hidayahnya dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita duduk di tempat yang suci dan mulia ini, sekaligus tempat yang bersejarah. Disebut juga di sosial media ini bukan Masjid Al-Falah, nama lainnya adalah Masjid Kinoi. Sebuah tempat yang bersejarah. Tes, Masya Allah. Hari ini sebenarnya kita lanjutkan kaji kita, ya. Kita lanjutkan kaji kita yang di Jumatan atas permintaan dari pengurus, karena Jumatan cuman waktunya 20 menit dan jamaah wanitanya pun nggak ada, maka kita lanjutkan di sini. Maka izinkan saya memulai ulang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu saya berkata bahwa tidak ada orang yang lebih modern pemikirannya dan pemikirannya ini abadi sepanjang masa selain daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maafkan tadi saya habis zoom dengan SKPI dengan pakaian seperti ini, langsung naik mobil. Rupanya aneh nggak inget mobilnya bukan mobil aneh. Kalau mobil aneh lengkap tuh, jubah, kopiah, sorban lengkap, ya. Ini karena mobil orang, aneh cari-cari di belakang kagak ada, adanya tisu sama bantal. Jadi pakaiannya begini, minta maaf. Dan jangan lagi kita berpatokan dengan pakaian, ya. Apalah artinya pakaian, Allah nggak ngelihat, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa libasikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati dan perbuatan, nggak lihat pakaian, ya. Dan juga kita biasain jangan lihat orang kalau kita. Kalau yang duduk nih yang dengar jangan lihat orang, karena kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, gudangnya ilmu nih, unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sekalipun kebenaran itu keluar dari mulut hewan misalnya, sekalipun itu kebenaran keluar dari mulut musuh, ya misalnya, kalau itu kebenaran ambil, ya. Jazakumullah Bapak, terima kasih, Masya Allah, alhamdulillah. Kate orang di sini satenya enak banget, katanya di bawah tuh. Aneh nggak minta Pak, cuman aneh nggak percaya sampai aneh buktiin sendiri. Makanya mangkal di Al-Falah. Satenya Masya Allah, katanya, ya. Katanya. Kalau hoax ya udah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita saksikan nanti. Coba ente sebut satu pemikiran orang dari zaman dulu yang sampai sekarang kepake. Coba aneh mau dengar. Satu orang pemikirannya kepake sampai zaman sekarang. Yang orang dulu. Coba.
Jujur? Biar hidup. Siapa yang bilang? Bunyamin mah orang sekarang, Ji. Jangan dibilang orang dulu dong. Berabad-abad gitu loh. Ratusan tahun yang lalu gitu loh. Coba, jangan bandinginnya mesti apple to apple. Bandinginnya mesti apple to apple. Kalau Rasulullah disuruh bicara soal Bluetooth ya nggak nyambung. Nggak ada dalam hadis Nabi tentang sinyal lemah karena Bluetooth, karena infrared, karena apa, nggak ada. Beda zaman gitu. Jadi harus zaman di zamannya kalau mau apple to apple gitu. Coba siapa? Nggak bakal muncul. Wallahi wabillah watallah kagak bakal muncul. Mungkin ada filosof Yunani yang hidup tahun 1000 berapa gitu. Dia berkata omni vivo ex homo misalnya. Manusia itu serigala bagi kaumnya. Kagak. Bagi lu dan kaum lu begitu. Bagi umat Islam rahmatan lil alamin. Salah itu diajarin. Dulu di bidang ekonomi kan kita diajarin omni vivo ex homo misalnya. Atau kita diajarin mensana in corpore sano. Lo mainnya di sana taruh koper di sono gitu artinya. Ya, dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang kuat. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang jiwanya sehat tapi dicacat, ada nggak? Ada. Ada kebalikannya juga. Tubuhnya sehat tapi otaknya jahat, ada? Ada. Jadi mensana in corpore sano belum tentu benar juga. Jadi banyak pemikiran-pemikiran orang dari zaman dulu yang nggak kepake lagi zaman sekarang, banyak. Ya, filosof-filosof Yunani itu banyak. Ya, ada filosof Yunani yang berkata apaan? Kesalahan yang diulang 1000 kali maka menjadi kebenaran, katanya begitu. Ini bisa benar bisa salah, tidak juga. Kesalahan tetap kesalahan. Kalau kesalahan yang diulang sebenarnya bukan kebenaran. Kesalahan itu dia merasa dirinya benar karena udah biasa melakukan kesalahan, itu yang benar. Jadi banyak kata-kata orang dulu yang nggak kepake lagi. Illa wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal 1 Piagam Madinah sampai detik ini berlaku, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 persamaan hak dan kewajiban baik Islam maupun bukan Islam. Sampai sekarang kepake nggak? Allahu Akbar. Itulah Rasulullah. Sampai detik ini kepake dan nggak ada celaknya sedikit pun. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang bilang, "Addabani Rabbi fa ahsin ta'dibi." Telah mendidik Allah akan aku, ya, maka menjadi terbaiklah pendidikanku. Kenapa Allah mendidiknya? Karena Allah percaya. Tuh. Karena Allah percaya. Kita dipercaya sama rakyatnya jadi presiden. Tuh Jokowi dipercaya sama sebagian besar rakyat kan? Kok nggak ikhlas kayaknya loh? Dan macam-macamnya di masjid ini nih ada CCTV nih. Ini Masjid Al-Falah ini, hati-hati loh. Ya apapun yang terjadi beliau jadi presiden kan, gitu. Artinya dia dipercaya gitu kan. Pak Anies Baswedan jadi gubernur kenapa? Dipercaya. Dipercaya itu puncak karir. Kagak ada yang lebih tinggi daripada dipercaya. Ente dipercaya lurah jadi apa? Wakil lurah. Betul nggak? Betul. Ente dipercaya sama ketua partai jadi apa? Jadi wakil ketua DPR tetangga kita. Padasku. Dipercaya sama ketum, dipercaya sama rakyat jadi wakil. Siapa coba? Ente dipercaya camat jadi apa? Wakil camat atau sekretaris camat. Itulah puncak karir itu dipercaya. Enggak ada. Si A jadi direktur, kenapa? Dipercaya oleh komisaris. Komisaris angkat si A, kenapa? Karena dia percaya. Ente belum nikah, belum ada yang percaya sama ente. Lah nikah juga kepercayaan kan? Ente dipercaya sama wanita itu untuk menitipkan rahimnya, menitipkan anak-anaknya nanti. Itu kan nikah kepercayaan. Nikah kepercayaan, saudara. Kalau enggak namanya pemerkosaan. Betul enggak? Nikah tuh dipercaya. Ente udah nikah? Belum ada yang percaya sama lo. Sian amat lo. Ente udah nikah. Nah dia udah nikah, ya, berarti dia dipercaya oleh istrinya. Dan dia dipercaya oleh bapak daripada istrinya. Betul? Dia dipercaya sama mertuanya.
Walaupun mertuanya ketipu, nggak masalah. Yang penting ente dipercaya. Bercanda Ji. Ini di sosial media. Kalau di sosial media nggak boleh baperan. Ya, hati-hati. Baper itu akan terpesok. Kenapa ya? Karena ente jadi emosi gitu. Ada dua yang bahaya di sosial media. Yang pertama baper. Yang kedua buzzer. Dan yang paling bahaya udah baper, buzzer lagi. Parah loh namanya. Saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Dia dipercaya oleh Allah, makanya jadi. Dia dipercaya oleh umat, makanya jadi Al-Amin. Dia dipercaya oleh kaum Yahudi, makanya jadi pemimpin. Kaum Yahudi percaya banget. Dia menyerahkan kehidupannya pada Rasul. Kenapa? Karena pasal 3 dan pasal 4 berkata, gotong royong dalam segala hal kecuali kezaliman, dosa dan permusuhan. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang yang memusuhi umat, membangun masyarakat dalam sistem yang sebaik-baiknya, selurus-lurusnya dan sekokoh-kokohnya. Ini konsep keadilan sosial, konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena gotong royong dan kompak, ini Rasulullah penetapannya. Makanya saya katakan Rasulullah itu orang paling modern, semodern-modernnya manusia. Kenapa? Karena pemikirannya sampai sekarang tetap kepake. Beliau dipercaya oleh Allah, tadi saya bilang. Kita ini dipercaya baru naik. Aneh di sini, karena dipercaya sama pengurus. Kalau nggak percaya nggak bakal ngundang gue. Betul nggak? Nggak bakal. Nah jadi teman-teman sekalian, jadilah orang yang dipercaya. Karena dipercaya adalah puncak segala-galanya karir. Imam kita tadi suaranya enak banget. Kenapa? Karena pengurus percaya. Semua karena percaya. Ya kalau enggak. Nah Rasulullah orang yang dipercaya langit dan bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang-orang yang dengki hatinya, ya busuk hati sehingga tidak mempercayainya. Lihat, inilah pasal yang menjadi sila kedua. Tadi yang pertama pembukaan, yaitu dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Tuh Rasulullah bilang dari Muhammad Rasulullah kepada seluruh penduduk Madinah Al-Munawwarah. Tadinya Yastrib yang kotor, yang geli gitu, yang banyak pelbak lah kalau kita bilang gitu ya. Nah itu dia. Jadi menjadi cahayanya cahaya. Ya, kota yang cahayanya bercahaya. Nah, pasal berikutnya Rasulullah SAW sabdakan setelah menyatukan kaum Ansor, kaum Muhajirin, kaum Muslimin, kaum non Muslim, baik Yahudi di situ maupun Nasrani maupun Majusi atau siapapun yang menjadi penduduk kota Madinah. Rasulullah udah nggak bedain lagi, kecuali dalam hal sholat, dalam hal kehidupan beragama. Tapi dalam hal sosial, kemasyarakatan nggak dibedain. Mari saya ambil contoh sedikit saja tentang hebatnya. Suatu ketika di di Mesir, oleh Amr bin Aus, gubernur, itu hendak melakukan perluasan masjid. Ketika dilakukan perluasan masjid, itu ternyata masjidnya nempel sama rumah seorang Yahudi. Karena diperluas, nempel. Apa akibatnya? Ya digusur. Sebelum digusur ditawarkan, si Yahudi nggak mau. Saya nggak mau pindah, kata Yahudi itu. Saya nggak mau pindah. Padahal disuruh. Nih lu pindah ke Bojong deh, kayak begitu katanya. Di Bojong Jakarta dong. Disuruh pindah gak mau. Dikasih double, nggak mau. Karena Yahudinya ini kekeh, dibabat, disikat sama gubernur. Udah bandel nih kita mau perluasan masjid untuk Allah. Nah gitu katanya. Ini rumah Allah katanya gitu. Katanya nih Amr bin As langsung disikat, ratain. Padahal itu rumah cuma rumah biasa. Ahli sejarah menuliskan rumah itu tidak ditempati. Tapi emang Yahudi emang biang kerok. Rumahnya nggak ditempatin, dekat masjid dia nggak jual. Mestinya kan dijual aja kan. Ya, para ahli sejarah menuliskan begitu. Apa akibatnya? Diratain sama Amr bin As. Si Yahudinya nih ya kurang ajar. Saya ngadu sama Amirul Mukminin. Waktu itu khalifahnya udah Umar bin Khattab. Ya, kejadiannya udah zaman Khalifah Umar bin Khattab. Antara tahun 634 sampai 644 Masehi. Datang dia selama 2 minggu perjalanan unta, ya, dulu belum ada travel, belum ada bis, belum ada pesawat. Datang dia dengan untanya perlahan sampai kota Madinah.
Ditanya sama si Yahudi, di mana rumahnya Amirul Mukminin? Di sebelah sana, katanya orang-orang yang nunjukin. Maka datanglah dia. Ada seorang lagi santai tidur di pelepah kurma berbantal kain sebentar dengan pasir di bawahnya, lagi santai gitu. Wahai orang tua, kata si Yahudi itu, aku mau bertemu dengan Amirul Mukminin. Di manakah dia? Duduk, orang itu duduk merapikan bajunya. Saya Amirul Mukminin. Saya Umar bin Khattab. Waduh, dia bilang, nggak disangka itu mewah, pakaiannya jubah dan sebagainya. Saya Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab. Ada apa wahai Yahudi? Saya begini. Rumah saya itu diginiin. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak bicara apapun. Dia berkata, pulang lagi, diambil satu tulang, nggak ada tulisan apa-apa, ada bekas tulang, diambil, nih kasih. Waduh, katanya dia, kenapa gue dilecehin kayak begini? Mestinya kan dibikin surat kepada ini begitu kan, bikin surat dan sebagainya. Cuma disuruh kasih tulang, kasih. Bilangin dari Amirul Mukminin, bilang Anda udah ketemu sama Umar bin Khattab. Ini yang nyuruh alim, yang terima alim. Kalau yang nyuruh alim, yang terima bahlul, apaan tulang dibuang. Ini alim sama alim, ulama, ya, wali sama wali. Begitu sampai si Yahudi bilang, nih dari Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin, menggigil itu Amr bin Aus. Ketakutan dia, menggigil dan langsung dibayar 10 kali lipat dari yang ditawarkan. Dibayar 10 kali lipat rumah si Yahudi tadi. Yahudi itu menerima. Dasar Yahudi emang. Nggak mau rugi emang. 10 kali lipat dibayar sama Amr bin As. Dan diterima, puas si Yahudi. Apa makna cerita ini? Jangan lihat Yahudinya. Lihat bagaimana keadilan umat Islam yang tidak membedakan dari Islam maupun Yahudi. Padahal yang berkuasa siapa di situ? Umat Islam. Yahudi cuma segelintir sampai dikasih haknya. Nah, ini bagian daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini politik Islam. Sementara kita udah 10 tahun ini dibegoin. Islam jangan ikut campur politik dong. Ustadz Hekal jangan ikut campur politik. Ini kan pakai direkam kan. Ustadz Hekal jangan ikut campur politik. Sekarang saya bilang, emang lu aja yang boleh politik. Betul tidak? Ustadz Hekal kalau ngajar jangan pakai politik dong. Emang lu aja yang boleh politik. Ustadz itu kan suci. Ustadz itu kan bersih. Politik itu kotor, penuh intrik. Jadi Ustadz jangan ikut campur soal politik. Masjid itu tempatnya suci, menyebarkan kebaikan. Harus apa? Harus lembut. Ajarannya harus menyejukkan, jangan menggusarkan. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu apalagi memberikan gitu, bukan menendang. Emang lu aja yang boleh nendang? Ya artinya kita selalu dibegoin dengan kata-kata begitu, saudara. Islam itu kafah, makanya awal mula saya bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Islam itu cakep kalau diterapkan di pemerintahan sebagaimana sekarang. Ente jangan bilang pemerintah ini togut, jangan benci sama pemerintah ini. Pemerintah telah membuat fasilitas tentang kawin dengan KUA, itu syariah. Pemerintah telah menyiapkan bank syariah, ente yang maunya masih konvensional aja. Pemerintah udah siapkan koperasi syariah, simpan pinjam syariah, pegadaian syariah. Lah kenapa nggak maju? Lah jangan salahkan siapa-siapa, ente masih mau bank konvensional aja. Ente masih mau transaksi haram aja. Mestinya kita kompak besarkan syariah, maka akan kelihatan manfaatnya untuk umat Islam. Hewan kurban aja kita nggak bisa manfaatin secara syariah. Ini cepat ya, Ani ngitung ya, di luar kepala aja ya. Jumlah penduduk Indonesia itu 269 juta jiwa.
Anggaplah biar gampang hitungnya 270 juta jiwa. Menurut data BPS yang miskin itu hanya 26 juta jiwa. Anggaplah biar gampang hitungnya 25 juta jiwa. 270 dikurang 25 juta ada berapa berarti? 245 juta jiwa. 80%-nya muslim, berarti ada muslim berapa di Indonesia? Yang kaya, oke lah nggak kaya, yang tidak miskin. Berapa? 200 juta jiwa yang kaya. Yang pelit 150 juta jiwa. Misal. Berarti yang baik hanya 50 juta. 50 juta ini sama dengan 50 juta ekor kambing. Tuh, kalau Islam dipakai 50 juta ekor kambing. Aneh tahun lalu bikin kambing pakai kornet, motong dengan kerjasama dengan rumah zakat bikin kornet. Itu satu kambing rata-rata jadi 60 kaleng kornet, ukuran 200 gram. Satu ekor kambing yang sedang 60 kaleng kornet. Kalau ada 50 juta kambing, ada berapa kaleng kornet? 3 miliar kaleng. Kalau 3 miliar kaleng dan itu berlaku kan biasanya kan 2 tahun. Kita bikin tulisannya setahun deh biar orang cepat makannya. Artinya berapa itu? 3 miliar kaleng dibagiin sama yang miskin 26 juta tadi. Berapa kaleng satu orang? Satu orang per kepala dapat 115 kaleng kornet. Nggak habis tuh dimakan setahun. Belum habis udah muncul musim Idul Adha berikutnya. Belum habis muncul lagi. Kagak bakal ada orang miskin. Nih kalau Islam diterapkan saudara. Ini sebuah contoh kecil doang. Tentang hewan kurban yang selama ini dipotong banyakkan panitia yang ngambil. Itu dia gua kagak demen dah. Aneh 12 tahun jadi ketua korban. Di masjid aneh biasa tuh panitia saya taruh kolong. Gue tahu orang gue setiap jadi gue ketua panitia gue keliling mana buka apa tuh enggak campur ketakutan panitia sreset masuk kolong, sreset yang bulat masuk kolong, sreset masuk kolong. Ini bukan di mana-mana, ini jauh di ujung Berung sono. Sini mah nggak ada. Sreset masuk. Aneh tiap tahun tuh keluarin dari kolong karpet. Keluarin lagi. Ya kalau nggak bener begitu dibagi-bagi sama orang yang mampu doang. Ya. Jadiin kaleng kornet berlaku selama 2 tahun, sebar ke seluruh Indonesia. Yang miskin kebagian nggak? Kebagian. Itu Pak yang namanya politik atau ekonomi Islam. Nggak diterapin sih. Dari mimbar terhormat ini kita himbau semoga Pak Jokowi bisa terapkan ini. Panggil menteri-menteri yang terkait, menteri agama, menteri siapa, panggil, ajak para pengusaha bikin kaleng tempat pengalengan itu loh. Nggak susah kan? Luar negeri bisa langsung masuk jadi keluar kaleng kornet. Bikin itu selama berlaku 2 tahun. Beredar dari Aceh sampai Papua. Nggak miskin kita. Nah ini contoh. Jangan bawa-bawa Islam dong. Enak aja. Islam tuh mengatur dari mulai kamar mandi sampai berhubungan badan sama istri. Diatur dalam Islam. Sampai ke kamar mandi, sampai cara buang air diatur. Masa cara memilih pemimpin nggak diatur? Ntar nih tahun 2024 pasti nih. Ustadz jangan ngomong soal politik dong. Masjid itu suci, enak aja. Bangun negara itu dengan Piagam Madinah. Ada faktanya, ada buktinya. Silahkan buka buku catatan autobiografi Kiai Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh Kiai Wahid Hashim. Beliau yang pidato pada tanggal 18 Agustus 1945. Beliau berdiri di sidang PPKI dan berkata, Indonesia saat ini kurang lebih sama dengan Nabi Muhammad dalam membentuk negara Madinah. Lalu dibacakan Piagam Madinah ini yang ternyata selaras. Kalau saya lanjutkan lagi, melawan orang yang memusuhi negara dan membangkang tanpa boleh memberi bantuan kepada mereka, ini buat ketahanan. Ini namanya persatuan Indonesia. Melindungi setiap orang yang hidup dan berdampingan dengan kaum muslim dan tidak boleh berlaku aniaya terhadapnya. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya, mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan haram diganggu harta bendanya. Dengarkan ini Piagam Madinah yang sampai saat ini di copy paste dengan Piagam Jenewa
yang sampai saat ini di copy paste dengan 5 pilar hukum di Amerika, yang sampai hari ini di copy paste dengan Declaration of Human Rights. Ini sumbernya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, udah bisa pemikirannya kayak begini Rasulullah. Dan ini pidato daripada Kiai Haji Wahid Hashim di sidang PPKI. Bung Karno pada waktu itu ada, Bung Hatta ada, Kahar Muzakkar ada, Mr. Maramis ada, Ahmad Subarjo ada, Pak Muhammad Yamin ada, Kiai Haji Agus Salim ada, siapa lagi yang belum disebut? Ayo dong. Tinggal satu deh, 9 orang kan. Ahmad Subarjo udah, Muhammad Yamin udah, Bung Hatta, Bung Karno, Pak Hashim udah. Siapa? Mak Nasir. Masya Allah lupa saya, Mr. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir juga ya? Ya Her. Betul ya? Ini kalau enggak ini viral, gue dicemooh nih. Dasar lo katanya kadrun bego, digituin gue. Gue cuma lupa doang. 9 orang PPKI. Nah, Mr. Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abi Kusno yang belum disebut. Pak Nasir nggak ada Pak, makanya saya emang ragu-ragu tuh Pak. Ya, Abi Kusno yang belum disebut sama kita. Ya, Pak Ahmad Subarjo udah sebut tadi. Siapa lagi? Kahar Muzakkar udah disebut. Ya udah betul semua, udah 9. Ya. Pak Muhammad Nasir, ntar dia keliling seluruh Indonesia merayu semua raja-raja untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang 9 itu Pak Soekarno, Pak Hatta, Pak Maramis, Abi Kusno, Cokro Sudarso saya nggak sebut tadi, Abdul Qadir Muzakkar, Agus Salim, Subarjo, betul, Wahid Hashim dan Muhammad Yamin 9. Nah ini ditutup dengan pidato indah dari Kiai Haji Wahid Hashim, gitu. Beliau langsung pidato isinya tuh begini. Berarti beliau bilang inilah Piagam Madinah yang cocok untuk Indonesia. Karena di sini beragam, bukan cuma umat Islam yang hidup di sini. Umat yang bukan Islam mesti dirangkul. Jangan sampai mereka memisahkan diri dari Indonesia. Dan lihat Rasulullah bilang apa? Umat yang di luar Islam harus mengambil bagian dan membiayai negara sebagaimana umat Islam. Umat yang bukan Islam harus membantu dan memikul biaya negara bila negara dalam keadaan terancam. Umat yang bukan Islam saling bantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dari ancaman musuh. Ini konsep pertahanan keamanan, ini konsep bela negara. Negara melindungi semua warga negara, baik muslim maupun bukan muslim. Haram diganggu kehormatannya, darahnya dan harta bendanya. Itu kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Piagam Madinah ini menjadi dasar, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau mengganggu ini namanya merusak negara. Yang mengganggu ini namanya musuh negara. Jadi wajar kalau umat Islam berkata nggak bisa dirubah-rubah, karena ini ada sejarahnya. Jadi bela Islam, bela negara, bela Quran, bela Pancasila itu adalah darah daging umat Islam. Diterjemahkan dengan indah dalam hal musyawarah ini dengan kata-kata dengan bahasa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lihat ya, berikutnya ya. Apa ini pasal favorit saya nih dalam Piagam Madinah. Apabila ada satu perdamaian dan membawa kebaikan bagi masyarakat Madinah, maka semua warga di kota Madinah, baik muslim maupun bukan muslim, harus rela, ridho menerima perdamaian itu. Itulah perdamaian yang kita pegang. Apa itu? Yang disepakati oleh semua? Pancasila 1 Juni. Belum sepakat. Itu usulan Bung Karno. Pancasila 31 Mei. Belum sepakat. Itu usulan Mr. Supomo. Pancasila 30 Mei. Belum sepakat. Itu usulan Mr. Muhammad Yamin. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 18 Agustus
1945. Maka dalam berikutnya kita lihat apa yang Nabi katakan inilah. Perdamaian ini membawa kebaikan bagi muslim maupun bukan muslim. Umat di Madinah harus ridho menerima perdamaian itu. Inilah perdamaian yang kita katakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh karena sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu masyarakat yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, itu baru dibacakanlah Pancasila. Itu kesepakatan sehingga orang Islam, bukan Islam memegang itu. Itulah yang disebut dikiaskan dalam pasal 14 Piagam Madinah, perdamaian atau kesepakatan yang dipegang baik muslim maupun bukan muslim. Demikian dulu kita buka forum tanya jawab. Artinya apa yang saya mau katakan? Lihat pasal terakhir. Warga negara bebas keluar masuk wilayahnya. Setiap warga negara melindungi orang yang salah, tidak boleh melindungi orang yang zalim dan salah. Setiap orang dihukum karena kesalahannya, nggak boleh ditimpakan kepada orang lain. Ikatan sama anggota masyarakat atas tolong menolong untuk kebaikan ketakwaan, tidak atas dosa dan kemusuhan. Artinya keadilan sosial diterjemahkan ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Lengkaplah. Fakta sejarah mengatakan bahwa dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena pasal 29 itu mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga nggak bisa Pancasila dirubah-rubah. Karena itu udah kesepakatan negara. Begitu ceritanya. Dikiaskan dari Piagam Madinah. Inilah politik Islam yang mementingkan persamaan, kesamaan, kekompakan dan seterusnya. Demikian. Saya buka forum tanya jawab sampai dengan jelang Isya. Tafadhol silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin dari ibu-ibu. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, biarin saya yang bertanya. Begini Ustadz, kita tadi mengenai dengan Piagam Madinah, kemudian Pancasila itu bagian dari Piagam Jakarta. Apa korelasi antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta? Apa korelasi hubungan antara Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta? Korelasinya adalah menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, beliau berkata bahwa Indonesia saat ini tahun 45 kurang lebih sama dengan Rasulullah pada waktu membentuk negara Madinah. Di situ ada suku Aus, suku Hajraj, Muhajirin, Wal Ansor, Yahudi, Majusi, sebagian masih pemegang Nasrani yang disebut ahli kitab. Beragam sukunya Pak. Maka Indonesia juga beragam sukunya, beragam juga agamanya. Nabi mengakui, Islam mengakui konsep la ikraha fiddin, nggak boleh maksa orang masuk agama Islam, juga nggak boleh merayu, mengakuin. Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, artinya mengakui keberagaman itu. Kalau mau pakai dalil lagi, Islam mengakui kesukuan. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Ayo manusia, kata Allah, aku nih yang menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan dengan laki-laki perempuan itu kujadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya Islam mengakui.
Yang diperintahkan oleh Islam jangan berpecah belah, bukan bersatu. Salah kaprah. Saya tanya sama semua yang hadir dan di sosial media, adakah perintah Allah dalam Al-Quran, hai orang Islam, hai orang mukmin, bersatulah? Ada? Yang ada wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah pada tali Allah, adanya itu. Dan jangan bercerai-berai perintahnya. Otomatis bersatu, belum tentu. Bersatu tuh urusan hati. Maka menyadari perbedaan itu, tapi kita nggak pecah belah, inilah yang benar. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika cocok banget dengan Islam. Walaupun berbeda tetap bersatu. Walaupun ente pakai kunut, ane kagak pakai, tetap bersatu. Terbalik, ente nggak pakai, ane pakai tetap. Walaupun ente nggak pakai kunut, ane pakai kunut, kita tetap bersatu. Walaupun ane tiap malam Jumat tahlilan, ente nggak tahlilan, tetap bersatu. Walaupun ane maulid tiap bulan sekali, mau bulan apa kayak ane tetap maulid, ente kagak, tetap bersatu. Wala tafarroku, kenapa kan? Jangan berpecah belah. Dan jangan merasa diri yang benar. Kena dalil lagi, wala tasuku anfusakum, wallahu a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa diri benar dan suci. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa. Jadi gimana? Ikhtilafi ummati rahmah. Ini rahmat. Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga karena Allah katakan wa qabailan, aku ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jangan lagi berkata Cina, jangan. Arab, jangan. India, Pakistan, bule, jangan. Apalagi Sunda, Jawa, Batak, Karo, Sulawesi, Ambon, jangan, haram. Karena itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita berbeda. Kok tahu-tahu ngata-ngatain sipit, mancung, onta, kurang ajar banget sih. Allah yang ciptakan kok. Buat apa yang ngata-ngatain kayak begitu? Ente lebih hebat, jangan gitu kan. Nah korelasinya Wahid Hashim yang mulia berpidato, jelas pidatonya begitu. Ada rekaman sejarahnya. Jadi Rasulullah menyadari karena berbeda itulah dibikinlah pasal yang bisa menyikapi semua. Gitu, bukan langsung lo bukan Islam, keluar. Tidak. Boleh Bapak catat dalam sejarah, boleh lihat. Pada tahun itu orang-orang yang di luar Romawi harus ikut agamanya si Romawi, kalau enggak keluar dari kotanya. Orang-orang yang bukan Konfuse itu di Cina disuruh usir. Sampai tahun 1500 Pak masih Raja Philips II ngusir semua orang Islam di Spanyol. Ayo. Kalau enggak masuk agama Kristen kagak boleh tinggal di Spanyol. Ayo. Sampai pakai kopi kuncung kalau dia udah nyerah mau masuk Kristen. Sampai digantungin babi di depan rumahnya, mesti jilat babi setiap keluar rumah. Ayo. Jangan katakan ini ajaran Kristen Pak, ntar Bapak jadi benci sama Kristen, nggak boleh. Ini perilaku yang salah dari Raja Philips, gitu. Ya, ini perilaku yang ngaco dari Raja Philips. Ini oknum, gitulah kita bilang. Jangan jadi benci. Ya, nggak semua kayak begitu. Nah begitu Pak korelasinya, jelas korelasinya. Kenapa? Karena itu pengakuan daripada Wahid Hashim yang berpidato. Dan itu ditulis dalam autobiografinya. Sampai sekarang masih kita bisa lihat sejarah. Begitu kurang lebih jawabannya. Tafadhal. Ada yang bertanya lagi? Kayaknya ini. Mungkin ya masih ada 7-9 menit Ustaz. Saya mau bertanya tapi agak berbeda dari masalah Piagam Madinah. Kita ini kan tadi juga mengatakan bahwasanya ekonomi umat itu juga perlu ditingkatkan, terutama umat. Nah, kita ini kebetulan di sini itu ada Tomes Ustaz. Jadi dari produk sampai ini semua yang muslim. Itu bagaimana upaya untuk menyadarkan umat untuk membeli kepada
memang produk muslim dan kepada yang muslim saja gitu loh Ustaz. Bismillah, inilah pentingnya. Inilah pentingnya kita kumpul seperti ini. Ya. Dan begini Pak, mestinya fas'al in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kita nggak paham merasa situasi atau nggak paham terhadap kondisi. Kebanyakan dari kita ini kurang paham ilmu marketing dan lu memarketingkan produk sehingga nggak jalan produknya, kalah gitu loh kita ilmunya, ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa? Misalnya produk muslim yang mereknya X gitu, oh produk muslim disebutlah, misalnya air minum Ajwa gitu loh, tidak serata distribusinya dari produk yang mereknya X gitu. Kenapa? Karena nggak ada ilmu marketing yang baik. Dia bikin iklan ding 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 ding, apalah gimana lah gitulah. Dingdang ding dang ding ding dang ding 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 gitu loh. Dia bikin iklan terararet tet 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 tet, dibikin iklan gitu loh, murni. Kayak ada rasa pahit gitu loh. Dan sebagainya. Ini strategi marketing yang mereka buat sehingga kita tergoda. Sementara umat Islam nggak punya. Oh nggak ada sarananya, nggak ada prasarananya. Banyak. Sekarang sosial media itu menggila. Bikin dong, gitu loh. Jadi jangan salahkan produk X itu. Wah, ini kita ya karena kita nggak cerdas dalam memarketingkannya, nggak baik dalam mendistribusikannya. Mestinya jago dalam distribusi, mestinya jago dalam marketingnya sehingga umat tadi terpanggil untuk membelinya begitu. Dari dulu kita sikat gigi siwak aja, sementara yang lain titik-titik dengan herbal, oh laku, nggak laku dibikin lagi, titik-titik anti gigi berlubang, beli lagi orang, belum habis itu dibikin lagi, titik-titik sensitive care, orang beli lagi, belum habis itu keluar lagi yang baru, titik-titik apa lagi, khusus untuk kesehatan gusi, kita siwak doang. Akibatnya orang beli dia, gitu. Mestinya bikin siwak, ya. Jangan bilang yang nggak pakai siwak haram, ntar jadi kue klepon lagi lo. Itu iseng banget ya kue klepon nggak Islami. Jangan dengerin Pak, Bu, klepon itu halal, ya. Bikin gaduh aja, ya. Islami atau enggak, karena dulu enggak ada pada zaman Nabi klepon. Berarti makan pastel juga enggak boleh dong. Nah tadi gue makan sambosa. Mana Bang Ferry? Tadi gue makan sambosa. Sambosa juga enggak ada, sambosa kan India. Iya kan? Minum teh adeni gitu. Apalagi ntar nih, pasti habisnya ada sate ayam, gue tahu. Gue tahu pasti. Pasti udah enak banget tuh di bawah. Nanya deh Bu kita nih, selurusan saya nih Bu. Nah beliau ini punya produk luar biasa, ya, memajukan produk-produk umat Islam. Umat Islam tuh banyak, tolong deh, jangan madu lagi, habatus saudah lagi, aduh. Yang lain gitu loh. Yang lain jangan madu lagi, habatus saudah lagi, madu lagi, habatus saudah lah. Seolah-olah cuma dua produk Islam, cuma madu sama habatus saudah. Sama satu lagi obat kuat. Ya. Capek dah gua dah. Jangan dong gitu loh. Baju muslim. Ya, topi, kacamata gitu loh. Jadi beragam gitu loh. Dulu yang namanya Kasum, Kasum itu yang paling top pembuat kacamata. Ya Pak ya, yang seumuran tahu ya. Udah uzur kita ya. Ya kan Kasum itu kan paling top. Yang namanya mereknya Ray-Ban kayak Adidas kayak apa kayak bikinnya di Bandung sama Kasum. Tapi sekarang kan udah nggak lagi. Cuma jual kacamata kan, Lili Kasum gitu kan. Hanya ada satu Lili, Lili Kasum gitu.
Iklannya begitu ya. Allah alam bisawab. Jadi Pak, gara-gara kita kurang marketing. Maaf, bukan saya menghina soal madu. Ini memang dari Quran. Bukan cuma menghina abad Rasulullah, ini dari hadis Nabi. Dicampurkan jadi yang mujarab. Tapi cuma jangan itu gitu loh. Kenapa pastel makcik doang? Ada pastel yang lain mestinya gitu loh. Kenapa? Apalagi martabak puas misalnya atau apa. Jadi umat Islam tuh banyak mesti produknya. Ya ayam goreng apalah gimana, kenapa ya cuman yang itu doang ya, banyak umat Islam tuh punya produk, jangan cuman itu aja, obat kuat, madu, apa tuh saudah, selebihnya lain kagak ada. Pembersih mesti ada, pengkilat mesti ada, menggilapkan mobil, nah, Islam mesti punya produk itu, deterjen mesti punya produk itu, jangan itu lagi semuanya, jadi beragam begitu ya. Keset gitu, ada tulisan welcome ganti ahlan wasahlan begitu kan. Kayaknya udah Isa nih masuk ya. Ya. Ustaz Us, ane masih musalam, ane masih ngajar ya. Afwan banget. Nah, insyaallah pada Isa mungkin agak telat sedikit ya. Ane masih Isa di sini dulu. Nah, ini masih di depan jamaah. Afwan. Baik, kalau nggak ada kita persiapan, fadl, silahkan. Alhamdulillah, kasih mic-nya. Oh iya, Masya Allah, maaf saya belum jelasin. Amr bin As menangis, kenapa? Karena kau akan jadi tulang. Itu maknanya. Kau akan jadi tulang. Mau ngapain lu sombong? Bentar lagi lu mati. Gitu. Lu mati jadi tulang. Dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi bilang, siapa yang memusuhi mereka, aku akan jadi musuhnya di hari kiamat. Tuh, saking kita nggak boleh menciptakan permusuhan terhadap orang-orang yang bukan Islam. Siapa yang mengambil hak mereka dengan tidak yang hak, saya akan jadi musuhnya dari kiamat. Gemeter makanya. Amr bin As tuh tahu, kalau Anda makan harta orang yang bukan Islam, mengganggu kehormatannya, mengganggu agamanya, mengganggu harta bendanya, mengganggu segalanya, musuh ente di hari kiamat Rasulullah. Makanya gemeter Amr bin As. Sementara kita kebanyakan orang yang nggak paham, fanatik, wah dia bukan muslim, sikat. Kurang ajar. Saya dituduh begitu Pak sama orang-orang, padahal ceramah saya dari 20 tahun lalu kayak begini. Waktu kerusuhan 98, saya jagain rumahnya Kohandi tuh, depan rumah, sebelah rumah saya itu orang Cina. Saya yang jagain. Disangka gue anti Cina, coba kurang ajar kan. Ini ceramah saya 20 tahun tetap kayak begini, gak bakal berubah. Lah buktinya Ustadz sama Ahok, itu beda jurusan. Dia menghina agama, saya bukan menghina etnis. Saya lawan orang-orang yang menghina agama. Agama saya nggak boleh dihina dong. Sebagaimana saya tidak pernah menghina agama Anda. Ustadz saya dikatain misalnya ada orang, saya nggak akan bela dong. Habib saya dihina, saya akan bela dong. Guru saya itu akan bela dong. Ini beda, karena dia melakukan pencemaran, dia melakukan keburukan. Maka kita bilang mesti dihukum begitu Pak. Jadi korelasinya adalah dia ketakutan. Kenapa? Karena ente gubernur cuma sebentar. Gitu. Jadi jangan sombong. Paling sampai 2024 begitu contohnya. Istilahnya. Ente jangan sombong jadi wali kota, jadi gubernur, jangan sombong. Ente bakal jadi tulang bentar lagi. Dan ketika jadi tulang, siapa penolongmu di hari kiamat? Kalau bukan kesempurnaan akhlak. Kenapa? Karena kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang baik adalah seberat-beratnya timbangan. Lebih berat Pak daripada Bapak mengeluarkan emas sebesar gunung Uhud. Akhlak yang baik itu lebih berat daripada itu. Maka itu jadikanlah akhlak yang baik sebagai tameng, sebagai andalan. Karena apa? Karena kalau kita andelin harta, yang kaya menang dong. Nabi hebat bahasanya. Bukan berkata yang paling sempurna imannya, yang paling banyak sedekahnya. Ya yang kaya menang dong. Yang paling banyak imannya, yang paling besar imannya, yang paling sempurna imannya,
yang paling banyak umrohnya. Ya orang Saudi menang dong. Ya kan? Yang paling sempurna imannya yang tiap tahun berangkat haji. Ya yang punya BPH aja menang dong. Ya kan? Kata Nabi apa? Yang paling sempurna imannya yang semua orang punya. Yang paling baik akhlaknya. Itulah sempurnanya iman. Dan akhlak yang baik ini bukan hanya kepada muslim mukmin saja. Akhlak yang baik juga kita sampaikan kepada saudara-saudara yang tidak sesama mukmin, ya, yang sesama hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah ini bukan ukhuwah Islamiyah saja, tapi ukhuwah watoniyah juga. Sesama mukmin memang punya 3 hak. Dia mukmin, dia saudara, dia tetangga. Itu punya 3 haknya. Gitu. Ada yang punya 2 hak doang, Pak. Dia bukan mukmin, tapi dia tetangga, 2 haknya. Ada cuma 1 haknya doang. Dia tetangga. Atau dia bukan mukmin, tetap punya 1 hak. Tetap kita berhak. Tetap kita wajib berlaku baik dan dia berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Udah azan Isya, hadanallahu wa akum ajmain. Saya mohon pamit karena ada rapat di Condet sekarang juga. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami. Allah